Dari Studio 10 Billing, inilah Berita Indonesia Link Pagi. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Berita Indonesia Link di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang tentunya bisa menyaksikan Berita Indonesia Link pagi. Saya Salih Nurzaman, saya akan menemani Anda selama beberapa jam ke depan dengan berbagai macam berita, mulai dari berita nasional, berita perkiraan cuaca, berita cek fakta berita ya, terus ada Billing Smile. Oke, jangan kemana-mana, kita akan segera mulai Berita Indonesia Link pagi. Yes. Hai, Pak Roni Kusuma, apa kabar? Sehat selalu ya. Saya Raffi Ahmad mengucapkan sukses untuk Berita Link, beritanya orang Indonesia. Mudah-mudahan memberikan berita-berita yang bermanfaat untuk kita semua. Sukses Pak Roni. Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Oke, sahabat Berita Indonesia Link, kita akan sampaikan informasi mengenai update COVID. Update COVID per hari ini sudah sembuh sebanyak 129.971 orang, ya. Dan sekarang kita lihat berita selengkapnya. Pandemi COVID-19 di Indonesia berjalan tepat 6 bulan pada hari ini, Rabu 2 September 2020. Terhitung sejak diumumkannya pasien pertama terinfeksi virus corona pada 2 Maret 2020. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda penularan virus corona yang menurun. Pemerintah bahkan memperlihatkan data bahwa jumlah kasus COVID-19 semakin bertambah. Berdasarkan data pemerintah hingga Rabu ini pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, totalnya ada 180.646 kasus COVID-19 di Indonesia sejak awal pandemi. Jumlah itu disebabkan adanya penambahan 3.075 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Informasi ini diungkapkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melalui data-data yang disampaikan kepada wartawan pada Rabu sore. Meski jumlah kasus COVID-19 terus bertambah, pemerintah berupaya menumbuhkan harapan dengan mengungkap semakin banyaknya pasien COVID-19 yang sembuh setelah terinfeksi virus corona. Dalam sehari diketahui ada 1.914 pasien yang sembuh setelah terpapar COVID-19. Mereka dinyatakan sembuh setelah pemeriksaan dengan metode PCR memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan begitu, total pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona kini mencapai 129.971 orang. Akan tetapi, kabar duka masih disampaikan pemerintah dengan adanya penambahan pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Pada periode 1-2 September 2020, ada penambahan 111 pasien COVID-19 yang tutup usia. Dengan demikian, angka kematian terkait COVID-19 di Indonesia mencapai 7.616 orang. Selain kasus positif, pemerintah juga mengungkap ada 81.757 orang yang saat ini berstatus suspek. Sebagai informasi tambahan, kasus COVID-19 di Indonesia sudah tercatat di semua provinsi, atau 34 provinsi dari Aceh hingga Papua. Oke, Bogor merah, Depok merah, akhirnya harus memperpanjang PSBB. Bodebek ya, Bogor, Depok, Bekasi harus memperpanjang PSBB sampai 29 September. Perpanjangan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB proporsional di wilayah Bodebek, yakni Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, diperpanjang sampai 29 September 2020 guna menekan laju penularan virus corona. PSBB secara proporsional kawasan Bodebek sendiri berakhir pada 31 Agustus 2020. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, Daud Ahmad, ia mengatakan
bahwa kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan masing-masing daerah. Putusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi sampai 10 September 2020. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi. Menurut Daud, kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan amat penting dalam upaya menekan laju penyebaran COVID-19 pada masa AKB di Jawa Barat. Masyarakat merupakan garda terdepan melawan COVID-19. Banyak bukti ilmiah menunjukkan penerapan protokol kesehatan efektif mencegah penularan COVID-19. Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat atau Pikobar, jika diakumulasikan ada penambahan 1085 kasus baru dalam 7 hari terakhir. Hendy Ita didukung semua partai, luar biasa. Ini bisa jadi lawan tong kosong atau kota kosong nih ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pemret Berita Jatim Mas Nurholis tentang berita ini ya. Kita simak berita selengkapnya. Semarang 2 September 2020. Seluruh partai pengusung dan pendukung pasangan petahana Wali Kota Semarang Hendra Prihadi dan Wakil Wali Kota Semarang Hefearita Gunariyati Rahayu melakukan deklarasi siap menyukseskan dan memenangkan pasangan petahana pada Pilkada 2020 mendatang. Seperti diketahui, Hendy Ita merupakan pasangan calon petahana yang diusung PDI Perjuangan. Saat ini sudah mendapatkan dukungan dari seluruh partai politik yang memiliki kursi parlemen di DPRD, yaitu PDIP, Gerindra, Demokrat, Nasdem, Golkar, PKB, PSI, PAN, dan PKS. Menyatakan satu, bahwa kami sepakat untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang. Dua, bahwa kami sepakat untuk bergerak bersama dan bergotong royong untuk memenangkan pasangan Hendy Ita sesuai dengan target yang telah ditentukan. Tiga, bahwa kami akan mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dengan konsekuen. Demikian deklarasi ini disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Nanti ketua timnya, tim sesnya adalah Pak Kadar Rusman atau Mas Bilus. Nanti biarkan Mas Bilus yang menata secara struktur organisasinya, termasuk strategi-strateginya. Sekali lagi saya sama Bu Wakil ini, kami perlu dukungan masyarakat semuanya. Kami perlu dukungan seluruh warga Kota Semarang yang harapan kami mereka semua nanti akan digalang oleh kekuatan-kekuatan partai dan relawan untuk bisa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Maka dengan keyakinan untuk memperbaiki Kota Semarang supaya menjadi kota yang semakin hebat ini, mudah-mudahan masyarakat mau datang ke TPS dan memilih pasangan Hendy Ita. DPC Partai Demokrat Semarang, DPC Partai Gerindra Kota Semarang, Calon petahana Wali Kota Semarang Hendra Prihadi mengatakan Pilwalkot kali ini berbeda. Pasalnya semua partai mendukungnya. Hal ini tentu menjadi catatan sejarah. Hendra Prihadi berharap selama 4 tahun ke depan, semua partai yang sudah menyatakan dukungan dapat bersama-sama membangun Kota Semarang lebih baik.
Sementara itu Ketua Tim Pemenangan Hendi Ita, Kadar Lusman, mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki strategi untuk bisa memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang, Hendral Prihadi dan Hefearita Gunariyati Rahayu, meski nantinya harus melawan kota kosong. Berkomunikasi dengan masyarakat tapi tidak mendatangkan banyak orang, mengajak masyarakat supaya datang ke TPS dan menghalau isu-isu yang bakal dikembangkan, karena saat situasi pandemi seperti ini kan banyak orang yang tidak suka, sehingga mereka menyebarkan di TPS, jangan datang ke TPS, nanti terjadi hal. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jadi mengantisipasi isu atau hal-hal yang bahkan dihembuskan sama orang yang mungkin tidak suka. Kalau bagi tugas dengan partai, sejumlah partai non-parlemen juga mendukung pasangan Hendi Ita, antara lain PPP, PKPI, Berkarya, PBB, dan Hanura. Karena atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mendapatkan rekomendasi dari semua partai yang ada di Kota Semarang ini. Atas nama pasangan Hendi Ita, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang akan menjadi partai pengusung, khususnya yang memiliki kursi di Parlemen Kota Semarang, dan nantinya akan menjadi partai pendukung untuk kaum yang ini masih di non-parlemen. Oke, sahabat Berita Indonesia Link Pagi, sekarang kita sudah tersambung dengan Pemret Berita Jatim, yaitu Jateng, Mas Nurholis. Halo, selamat pagi Mas Nurholis. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi para pemirsa Berita Indonesia Link. Ya, saya Sali Mas. Nah, kita langsung saja Mas dengan pertanyaan pertama, yaitu apakah masih ada peluang calon independen di Pilwalkot Semarang, karena saat ini Semarang itu didukung oleh seluruh petahana Mas. Itu gimana Mas? Selamat pagi para pemirsa Berita Indonesia Link. Jadi Pilwalkot Semarang memang ini menciptakan sejarah tersendiri di mana petahana maju bareng ya antara wali kota sekarang Mas Hendral Prihadi atau yang akrab disapa Hendi dengan wakilnya Hefearita Gunariyati Rahayu yang biasa disapa Mbak Ita. Nah, dua orang ini merupakan kader dari PDI Perjuangan dan pada Pilwalkot 2020 ini didukung oleh seluruh partai politik yang ada di Kota Semarang. Nah, ini barangkali karena memang selama 5 tahun terakhir ini pasangan Hendi Ita memiliki prestasi yang cukup bagus dalam pembangunannya ya. Dan kalau melihat apakah masih ada peluang untuk munculnya calon lain, penantang lain, dilihat dari posisi yang ada, sepertinya sudah tidak mungkin ya. Dari semua partai politik sudah merapat dan tanggal 4 September ya, 4 September berarti besok ya, besok ini hari Jumat sudah dilakukan pendaftaran pasangan calon untuk hari pertama. Kalau tidak salah dari 4 sampai dengan tanggal 7 atau berapa lupa saya, tapi yang pasti mulainya tanggal 4 besok. Sehingga sudah tertutup kemungkinan munculnya calon lain, terutama dari calon independen, karena calon independen memang proses pendaftaran, kemudian mengumpulkan persyaratan sampai dengan verifikasi dan keputusan apakah lolos atau tidak itu sudah prosesnya terlebih dahulu dibanding dari partai politik. Jadi kalau ditanya masih mungkin ada peluang penantang atau tidak, saya rasa sudah tertutup ini, sudah tinggal satu pasang Hendi Ita saja ini. Oh gitu ya Mas. Dan itu ya dari itu pertanyaan pertama seperti itu Mas. Nah Mas, ini apakah kali pertama seorang calon didukung seluruh partai di Pilwalkot Semarang? Ya, jadi Pilwalkot Semarang ini biasanya diikuti oleh 2 atau 3 pasang, bahkan pernah ada 4 pasang ya. Pada Pilwalkot yang kemarin, sebelum yang periode sekarang yang dilaksanakan pada tahun 2014 ya, 2015 ya. Di 2015 itu ada 3 pasang calon ya di Kota Semarang.
Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya juga lebih dari 2 pasang ya. Namun pada tahun ini, pemilu 2020 ini memang hanya 1 pasang calon, yaitu incumbent. Jadi boleh dikata ini memang memecahkan jarak ya. Baru pertama kali di Kota Semarang hanya diikuti oleh 1 pasang dan melawan kotak kosong ini. Ya harapan kami sih masyarakat Semarang tentu semuanya berharap pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Dan apapun yang terjadi, Pilwakot Semarang 2020 ini tetap kondusif lah, itu saja. Karena terlalu mahal harganya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu Mas. Betul. Oke. Mas Nurholis, selain Kota Semarang, calon petahana mana lagi Mas yang mungkin Mas Nurholis tahu yang maju dan diusung oleh seluruh partai di parlemen? Di Jawa Tengah ya? Jadi di Jawa Tengah ini saat ini ada 21 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada, dan dari 21 kabupaten kota ini memang proses koalisinya itu sangat-sangat dinamis ya, dan ada kejutan-kejutan yang muncul di sana. Kalau yang didukung oleh seluruh partai politik ya, itu selain Kota Semarang ada beberapa yang sudah jelas sampai dengan hari ini atau dengan kemarin ya, data kemarin yang sudah hampir 100% parpol yang mendukung ya. Itu seperti Kota Surakarta misalnya. Surakarta ini putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, ini juga didukung oleh seluruh partai politik. Namun ini di Surakarta ini ternyata yang selama ini kita prediksi melawan kotak kosong, ternyata ada calon independen yang muncul dan lolos gitu Mas. Jadi di Kota Surakarta ada tantangan tersendiri itu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Jadi Gibran ini melawan kotak kosong, dan baru-baru ini kan cukup diramaikan ini dengan deklarasi kami di Surakarta yang katanya di versi media sosial itu jangan mimpi untuk prosesnya mudah Gibran memenangkan pertarungan. Nah itu kita menjadi semakin ramai peta politik di Kota Surakarta. Selain Surakarta ini masih ada harapan sih ya, harapan atau karena sampai dengan kemarin itu masih ada beberapa partai, 1-2 partai politik yang sudah menentukan arah koalisinya. Tetapi kemungkinan besar ini sudah 90% ini ada di Kabupaten Grobogan ya. Kabupaten Grobogan itu Marni maju lagi, dan sepertinya juga melawan tak kosong. Selain Grobogan masih ada di Kota Magelang ya. Kota Magelang, kemudian Kebumen ya, itu Kebumen, Kota Magelang, Kota Surakarta sudah, Grobogan ya itu Mas. Jadi kota-kota lain, kalau yang kemarin kita prediksi melawan kotak kosong, ternyata seperti di Wonogiri itu akhirnya ada partai politik yang mengusung calonnya, jadi tidak jadi kotak kosong. Demikian Mas. Oke, terima kasih Mas Nurholis, Pemret Berita Jateng yang sudah bergabung bersama Berita Indonesia Link pagi. Mas, terima kasih banyak. Selamat bertugas dan hati-hati di jalan. Pakai masker, jangan lupa. Ya, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Oke, sahabat Indonesia Link pagi, kita berlanjut ke masih tentang pilkada. Kali ini kita ke Surabaya mengenai Eri Cahyadi dan Armuji maju di pilkada Surabaya. Kita simak beritanya selengkapnya. PDI Perjuangan mengusung nama Eri Cahyadi berpasangan dengan Armuji sebagai bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada pemilihan kepala daerah Kota Surabaya 2020. Pengumuman untuk calon kepala daerah Kota Surabaya dilakukan paling akhir, kemudian dilanjutkan pengarahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pengumuman tahap kelima calon kepala daerah diikuti Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi beserta sejumlah pengurus partai. Hadir pula perwakilan dari pusat, yakni Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto, Ketua DPP Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP Tri Risma Harani, dan anggota DPR RI Dapil Surabaya Putih Guntur Soekarno.
Tidak hanya kota Surabaya, Puan Maharani juga mengumumkan nama pasangan Kelana Aprilianto dan Dwi Astutik untuk Pilkada Sidoarjo. Abdus Salam dan Ivan Aryatna untuk Pilkada Jember, dan Karna Suswandi dan Koirani pada Pilkada Situbondo. Dengan demikian, total sudah 18 pilkada dari 19 pilkada di Jawa Timur yang diumumkan oleh PDI Perjuangan. Satu kabupaten yakni Pacitan belum diumumkan. Berdasarkan informasi akan menyusul penyerahan rekomendasinya. Berikut nama pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan di 19 pilkada 2020 di Jawa Timur. Oke, sahabat Berita Indonesia Link, sekarang kita akan terhubung dengan Mas Luki, Pemret dari Jatim, Berita Jatim, dan sekarang kita sudah terhubung dengan beliau untuk bincang-bincang mengenai pilkada di Surabaya ya, pemilihan wali kota Surabaya. Halo, selamat pagi Mas Luki, apa kabar? Terima kasih, kabar baik, kabar sehat. Ini yang paling penting tuh sehat ini. Yang paling penting sehat ya Mas. Saya Saldi Mas, perkenalkan. Iya, betul. Dan kayaknya pemilihan wali kota Surabaya lagi rame ya Mas ya. Betul, ini memang ada satu kejutan yang luar biasa ya, sangat mengejutkan. Meskipun sebetulnya nama Eri dan Armuji itu sempat sangat santer, tetapi Armuji sendiri sudah sempat mengundurkan diri dari proses pencalonan. Jadi sudah sempat membuat pernyataan mengundurkan diri, sekalipun yang kita lihat baliho-baliho di berbagai sudut jalan itu masih ada foto Eri dan Armuji. Nah, kalau kemudian orang yang kader yang sudah mengatakan mundur karena mengaku ada tekanan-tekanan, kemudian artinya sudah tidak dihitung lagi sebetulnya sebagai pasangan gitu. Eri bisa jadi tetap dihitung sebagai calon wali kota, tetapi wakilnya bahwa Pak Armuji itu yang kemudian bisa jadi tidak dihitung karena apa? Karena dia sudah mengundurkan diri. Dan ternyata yang dimunculkan adalah nama Eri dan Armuji, dan itu saya pikir sebuah kejutan karena bisa jadi Mas Eri dipilih, tetapi wakilnya bisa jadi bukan Armuji gitu. Tetapi faktanya ternyata PDI menghadirkan satu kejutan yang kita tahu efeknya akan luar biasa. Memang harus diakui sebetulnya nama Mas Wisnu sempat sangat kuat. Mas Wisnu adalah kader PDI Tulen, putranya Pak Dip, mantan sekjen PDI Perjuangan, yang salah satu aktor yang paling meletakkan dasar-dasar dari PDI Perjuangan yang mendukung Bu Mega. Karena itu ikatan sejarah yang sangat kuat itu yang sebetulnya membuat banyak orang berpikir bahwa yang akan terpilih adalah Mas Wisnu, tetapi garis tangan berkehendak lain. Begitu, Mas. Jadi cukup surprise juga ya Mas Luki dengan peta politik yang dinamis di Surabaya ya. Mas Wisnu itu kan wakil wali kota Ibu Risma dahulu kan ya sebelumnya ya. Tapi ternyata yang naik adalah Eri Cahyadi dan Armuji. Ini yang menjadi kejutan-kejutan di pemilihan wali kota Surabaya ya Mas ya. Nah, bagaimana tanggapannya Mas? Betul, jadi kita memang tahu bahwa, mohon maaf saya ini agak geser-geser, Wisnu memang tidak begitu bagus hubungannya dengan Bu Risma, dan publik tahu bahwa Bu Risma punya putra mahkota yang namanya Eri. Di konteks Surabaya sebetulnya ada tiga kubu besar gitu. Pertama adalah kubu Bu Risma,
yang memang punya kedekatan sangat luar biasa dengan Bu Megawati, gitu, dianggap menjadi salah satu representasi sukses kepala daerah dari PDIP, dan sementara di pihak lain ada Mas Bambang Deha. Mas Bambang Deha adalah mantan wali kota, kader PDIP yang memperjuangkan mulai ketika PDIP Perjuangan terbentuk. Jadi ini kader yang tulen yang membela Promek, gitu kan, barisan Promek, selain Mas Wisnu. Jadi ada itu. Kubu yang lain adalah tentu kubunya Mas Wisnu yang juga kubunya yang punya akar dengan Pak Cip, gitu. Nah, apakah dalam Pilwali nanti Eri bisa mendapatkan dukungan dari 3 kubu semuanya? Kalau dari kubunya Bu Risma sudah pasti itu. Bu Risma punya akar yang kuat di kelompok minoritas segala macam, itu pasti. Tetapi apakah kubunya Mas Wisnu dan kubunya Bambang Deha memberi dukungan, itu yang memang nanti harus kita uji, Tetapi memang harus kita catat juga bahwa meskipun Eri birokrat gitu, tetapi wakilnya Mas Armuji itu adalah kader tulen PDIP yang sebetulnya juga dibesarkan oleh Pak Cip, gitu. Jadi mungkin koneksi itu yang nanti bisa menghubungkan, dan teman seperjuangan juga Bambang Deha, sehingga mudah-mudahan ya bukan mudah-mudahan karena saya nggak tahu apakah itu yang kemudian bisa menyatukan, gitu kan. Kalau harapan mereka pasti kemudian bisa menyatu. Yang mungkin agak melegakan bagi Eri adalah bagaimana Mas Wisnu kemarin ketika di Jakarta itu menanggapi keputusan DPP. Oke. Itu Mas Luki, kabarnya menjadi modal. Mas Luki, kabarnya pendukung Wisnu banyak yang kecewa ya Mas ya, dan ada yang pingsan juga, betul Mas? Iya betul, ya wajar. Saya pikir prosesnya wajar, tetapi PDIP selama ini Surabaya orang bilang bener-bener kandang banteng yang sudah relatif teruji, gitu kan, relatif teruji soliditasnya. Jadi kekecewaan bisa jadi muncul, tetapi untuk menggoyahkan, untuk membuat mereka tidak kompak terhadap sebuah election yang melibatkan kader tulennya itu Armuji, gitu. Birokratnya Eri, tetapi orang tahu bahwa Eri adalah orangnya Bu Risma, putra mahkotanya Bu Risma, bisa jadi itu bisa cukup mengobati kekecewaan, gitu. Ya, saya nggak tahu itu kondisi realnya seperti apa, tetapi memang ada juga beberapa teman media yang agak paham, gitu, jeroannya PDIP, memang melihat ada peluang juga simpul-simpul yang dimiliki Pak Mahfud Arifin itu bisa secara pribadi itu punya hubungan baik dengan simpul-simpul yang bisa jadi kecewa dengan keputusan ini. Oke. Itu jadi menurut dia ada peluang sebetulnya bagi Pak Mahfud untuk mengambil kelompok ini. Tetapi sekali lagi PDIP selama ini teruji solid dalam election di Surabaya, kecuali yang pilgub kemarin memang agak di luar dugaan. Pasangan Mbak Putih itu kalah agak telak di Surabaya. Itu sebuah sinyal juga bagi PDIP, kalau ingin Eri dan Armuji bisa menang, mereka punya PR yang cukup besar untuk bisa menuntaskan masalah-masalah internal tim mereka. Oke Mas Luki, terima kasih banyak untuk share informasinya tentang pemilihan wali kota Surabaya ya Mas ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Indonesia Link Pagi. Selamat bertugas Mas, jaga kesehatan dan terus jaga jarak dan pakai masker ya. Oke, siap Mas. Terima kasih banyak. Baik, sahabat Berita Indonesia Link Pagi, kita berlanjut ke berita selanjutnya adalah Anies buat aturan isolasi mandiri. Kita lihat beritanya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mengeluarkan peraturan isolasi mandiri bagi orang terpapar virus corona.
termasuk bagi mereka dengan status orang tanpa gejala atau OTG. Dengan cara ini, Anies berharap bisa memutus mata rantai penyebaran virus. Sementara, bagi mereka yang mengalami gejala sedang dan berat, harus dirawat di rumah sakit. Anies menjelaskan, bagi mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri, kini harus di bawah penanganan pemerintah. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mendapat perhatian yang cukup. Anies mengatakan peraturan ini berdasarkan kondisi terkini masyarakat yang banyak tinggal di permukiman padat penduduk. Bagi mereka yang memiliki rumah tinggal masih diperbolehkan untuk isolasi mandiri di rumah. Lebih lanjut, Anies mengatakan selama ini banyak ditemukan klaster rumah tangga. Mereka banyak terpapar positif karena keluarganya melakukan isolasi mandiri di rumah, namun kurang pemahaman dalam protokol pencegahannya. Dalam hal ini, Anies pun mengatakan sudah dibicarakan lebih lanjut kepada Presiden Joko Widodo. Dari pembicaraan itu, disepakati bahwa orang tanpa gejala menjalani isolasi mandiri oleh pemerintah. Dikutip dari laman resmi corona.jakarta.go.id, tercatat 41.250 kasus positif total di Jakarta. Dari angka itu, 1.219 meninggal dengan tingkat kematian 3% di Jakarta. Menaker Ida bantu 3 juta pekerja penghasilan di bawah 5 juta ya akan dapat bantuan nih. Wah, siap-siap teman-teman. Kita tunggu realisasinya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan bansos tunai bagi pekerja bergaji di bawah 5 juta untuk tahap 2 dapat dicairkan pekan ini. Jumlah pekerja yang akan mendapatkan bantuan tahap 2 sebanyak 3 juta orang. Ida pun menjelaskan pihaknya baru saja mendapatkan data 3 juta calon penerima BLT pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, pemerintah bisa mulai mengecek data tersebut dan mencairkan dananya. Pemerintah menargetkan BLT pekerja bergaji di bawah 5 juta disalurkan untuk 15,7 juta orang. Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan data yang sudah divalidasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan setiap pekan. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan akan mengecek terlebih dahulu seluruh data yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan data tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Lebih lanjut, Ida menjelaskan terdapat pekerja yang memberikan nomor rekening tidak aktif pada tahap 1 kemarin. Hal tersebut sangat menyulitkan pemerintah. Untuk itu, Ida meminta pekerja untuk memastikan bahwa nomor rekening yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah berstatus aktif. Kemudian, pekerja sebaiknya tak memberikan 2 nomor rekening. Ida pun menambahkan agar pekerja yang telah memenuhi syarat tetapi belum menerima dana bantuan dari pemerintah untuk bersabar, sebab Kementerian Ketenagakerjaan belum mengecek ulang seluruh data yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ore, tarif listrik diturunkan mulai Oktober hingga Desember 2020. Oh, sampai Desember doang. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menurunkan tarif listrik untuk 7 golongan pelanggan non-subsidi. Penyesuaian tarif ini berlaku untuk periode Oktober sampai Desember 2020. Melalui surat Menteri ESDM kepada Direktur Utama PT PLN Persero, pemerintah menurunkan tarif listrik tegangan rendah dari semula Rp1.467 per kWh menjadi Rp1.445 per kWh atau turun menjadi Rp22,58 per kWh. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM,
Agung Pribadi menjelaskan penurunan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri ISDM Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan Menteri tersebut menyebutkan apabila terjadi perubahan terhadap realisasi indikator makroekonomi yang terdiri dari kurs rupiah, harga minyak mentah atau Indonesian Crude Spread, inflasi, dan harga patokan batu bara yang dihitung secara 3 bulan, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif tenaga listrik. Pada bulan Mei sampai dengan Juli 2020 terdapat perubahan parameter ekonomi makro rata-rata 3 bulan dengan realisasi kurs sebesar 14.561,52 rupiah per dolar Amerika Serikat. ICP sebesar 34,33 dolar Amerika Serikat per barel. Tingkat inflasi sebesar 0,05% dan HPB sebesar 666,72 rupiah per kilogram. Pesta gay digerebek polisi, 9 orang ditangkap. Polisi menggerebek pesta gay di salah satu apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan. 9 orang ditahan terkait peristiwa itu. Direktur Reses Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat, membeberkan secara rinci kronologi penggerebekan tersebut. Barang bukti serta alasan penahanan terhadap 9 orang tersebut juga belum dijelaskan oleh pihak kepolisian. Penggerebekan pesta gay akan dirilis langsung oleh Polda Metro Jaya sore ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, pihaknya akan menjelaskan secara mendalam mengenai pesta gay tersebut. Mirisnya, pesta gay tersebut dilakukan di tengah kondisi pandemi virus corona yang sedang tinggi-tingginya di DKI Jakarta. Berdasarkan informasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Selasa 1 September 2020, DKI Jakarta menjadi provinsi terbanyak penambahan kasus corona, yakni 901 kasus, disusul dengan Jawa Timur dengan 350 kasus. Melongo kerang hijau dari Cilincing, perjuangan menyambung hidup di kota Jakarta. Kita lihat sama-sama beritanya. Kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara menjadi saksi pergulatan hidup nelayan kerang hijau. Disinilah nelayan dan para pekerja mencari rezeki dengan menjual kerang hijau. Sonal adalah pria berusia 41 tahun ini yang merelakan tanahnya untuk dijadikan tempat usaha bagi warga. Keberadaan lokasi ini sangat disyukuri Dewi yang menjadi salah satu petani kerang sejak 19 tahun lalu. Dahulu, ia bersama orang tuanya bekerja sebagai petani kerang. Saat ini, kedua orang tuanya sudah tidak ada, dan Dewi pun yang meneruskan profesi tersebut. Lahan ini sih ya luas kira-kira berapa ya? 10 lah, pokoknya lebar 10, panjang 10 lah gitu lah. Nah, kalau yang 10 lah gitu. Yang kerja di sini tuh ibu-ibu daerah sini atau gimana, Mas? Rata-rata ibu-ibu ya penduduk sini juga. Penduduk sini juga. Ada biayanya nggak, Mas? Maksudnya per bulannya itu? Nggak ada. Dia hanya sekedar biaya tuh hanya ya kuli-kuli kupasan aja per kiloan dia dapat. Biasanya berapa, Mas? Nggak tentu. Tergantung dari barangnya aja. Kalau banyak ya dia dapat juga lumayan, kalau sedikit kadang juga nganggur juga.
Biasanya kita dapat kan maksudnya penjualan banyak, kan di Muara Baru gitu ya, kan udah kelola kan jual ada lagi penampungnya. Biasanya kita dapat, pokoknya di antara bagi dua lah. Bagi dua, misalnya 50.000 jadi 25.000. Dari sedrum 2.500 sampai sekarang kan ini kiloan. Sekarang dulu berapa? Kan di drum sedrum itu kan 2.500, sekarang makan di kilonya 3.500 kilo. Itu kalau zaman dulu kan pakainya druman. Kalau sekarang kan di kilo. Kalau sekarang per kilonya berapa? 3.500. Nah, kalau Mbak Dewi sendiri per hari dapatnya berapa penghasilannya? Kadang 5 kilo. Berarti satu harinya 15.000 ya? Iya. Itu langsung dapat atau nanti diperbulanin? Enggak, langsung. Langsung dapat? Langsung. Menekuni kerja sebagai petani kerang hijau memanglah bukan hal yang mudah. Dengan segala kepasrahannya, Dewi berharap rezekinya tetap ada dan bisa bertambah. Saatnya cek fakta berita yang kita kutip dari cekfakta.com, dan beritanya adalah chip IKTP itu bisa sadap obrolan. Betul apa enggak? Terus masker itu memicu bau mulut. Gosok gigi aja mau kumur-kumur ya. Kita lihat beritanya. Saya Irgi Farizi, saksikan Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Akun Facebook bernama Umus Salamah mengunggah sebuah video memperlihatkan seseorang membelah KTP elektronik dan membongkar chip yang ada di dalam kartu tersebut. Dalam unggahannya, akun tersebut mengklaim dengan narasi bahwa eKTP yang dibuat oleh Cina sudah dipasangi chip dan bisa merekam segala kegiatan serta menyadap pembicaraan. Berdasarkan penelusuran simcekfakta.com, klaim tersebut adalah salah atau tidak berdasar. Dilansir dari medcom.id. Faktanya, teknologi di dalam KTP elektronik tidak dapat merekam pembicaraan pemiliknya. Mantan Kepala Program Penelitian dan Prekayasa KTP Elektronik BPPT Gompong Wibowanto membantah isu tersebut. Gembong menegaskan chip KTP elektronik tidak dapat merekam pembicaraan pemiliknya. Jadi kesimpulan dari tim cekfakta.com, klaim bahwa KTP elektronik dapat menyadap gerak-gerik serta pembicaraan adalah salah atau tidak berdasar. Teknologi di dalam KTP elektronik tidak dapat merekam pembicaraan pemiliknya. Informasi memakai masker bisa menimbulkan bau mulut beredar di media sosial Facebook. Informasi itu juga menyebutkan solusi untuk menghilangkan bau mulut karena memakai masker. Berdasarkan penelusuran dari tim cekfakta.com,
Penjelasan terkait memakai masker bisa berdampak pada bau mulut dijelaskan dalam artikel Antara News. Berjudul Bau Mulut muncul saat pakai masker, benarkah? Pada 30 Agustus 2020. Saat Anda bernapas, udara lembab dan bau busuk yang dihasilkan bakteri terperangkap di kain masker. Saat tetesannya kering, mereka meninggalkan bau di kain masker. Saat itu Anda bisa menggunakan mulut untuk bernapas saat memakai masker. Dan itu bisa menyebabkan efek mengeringkan. Mulut yang lebih kering terutama jika Anda tidak minum cukup air dapat menyebabkan bau mulut. Jadi kesimpulan dari tim cekfakta.com, informasi memakai masker berdampak pada bau mulut adalah tidak benar. Bau mulut tidak akan muncul karena masker. Saat Anda bernapas, pada udara lembab dan bau busuk yang dihasilkan bakteri terperangkap di kain masker. Saat tetesannya mengering, mereka meninggalkan bau di kain masker. Baik sahabat Berita Indonesia Link, dari berita cek fakta, sekarang kita ke berita olahraga ya. Berita olahraga yang pertama adalah Suarez bakal pindah ke Juventus. Lalu KONI akui e-sport sebagai cabang olahraga seperti saya sedang berolahraga. Penyerang Barcelona Luis Suarez selangkah lagi menjadi tandem Cristiano Ronaldo di lini depan Juventus. Suarez dilaporkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan tim asal Turin. La Gazzetta dello Sport seperti dilaporkan Marca mengatakan kesepakatan itu tercapai setelah Suarez dan Juventus bertemu untuk kedua kalinya. Dalam pertemuan itu, Suarez diwakili agennya dan Juventus diwakili oleh wakil presiden Pavel Nedved. Suarez disebut bakal mendapatkan gaji sekitar 10 juta euro per tahun setelah dipotong pajak. Jumlah ini sama dengan yang didapatnya bersama Barcelona. Namun, Juventus masih harus membayarkan dana tambahan 5 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan Suarez. Ini mengacu aturan perpajakan yang berlaku di Italia. Kesepakatan ini membuat Suarez bakal menjadi rekan setim Ronaldo. Ia akan menggantikan tempat Gonzalo Higuain yang tidak masuk dalam rencana pelatih anyar Andrea Pirlo. Kerja sama Suarez dan Ronaldo di lini depan berpotensi jadi duet mematikan di Liga Italia. Hal ini mengacu torehan gol keduanya selama berkarir sebagai pesepak bola. Ronaldo telah mencetak 638 gol dari 850 pertandingan, sedangkan Suarez mengemas 406 gol dari 612 laga. Suarez sendiri tidak lagi masuk dalam rencana masa depan Barcelona. Pelatih anyar Blaugrana Ronald Koeman tidak memasukkan penyerang asal Uruguay itu dalam proyeknya. Koeman lebih memilih untuk mengandalkan Anthony Griezmann di lini depan. Penyerang asal Prancis itu mengalami musim yang buruk pada musim pertamanya di Camp Nou. Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI secara resmi mengakui e-sport sebagai cabang olahraga prestasi di Indonesia. Pengakuan ini menandakan bahwa e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional. Menurut Ketua Hubungan Masyarakat PB e-sport Indonesia, Asadi Ang, dalam siaran persnya.
Dalam acara ini juga, secara resmi pemerintah Indonesia menyetujui PB Esport Indonesia yang saat ini dipimpin Ketua Umum Budi Gunawan sebagai satu-satunya badan resmi pemerintahan yang menaungi e-sport sebagai olahraga prestasi di Indonesia di bawah KONI. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian Pengurus Besar e-sport Indonesia, Bambang Sunarwibowo, menyampaikan bahwa e-sport layak menjadi sebuah cabang olahraga karena menggunakan tenaga manusia berupa kecepatan, ketangkasan, dan strategi seperti pada olahraga sebelumnya. Alasan lainnya adalah karena e-sport sudah banyak dipertandingkan baik dalam kegiatan nasional ataupun internasional, termasuk di Asian Games 2018 dan SEA Games 2019. Adapun Sekretaris Jenderal KONI Pusat Ade Lukman menyatakan dukungannya terhadap e-sport Indonesia. Beberapa tim asal Indonesia tercatat pernah menjuarai kompetisi tingkat dunia, antara lain Evo Sports pada ajang M1 World Championship dan Bigetron Esport yang menjuarai kompetisi PUBG Mobile Club Open Fall Speed Global Finals 2019. E-sport adalah game interaktif dan kompetitif yang dilakukan melalui media elektronik seperti komputer, konsol, telepon seluler, dan sebagainya. Oke, saatnya kita ke perakiraan cuaca. Halo, saya Aning. Saksikan berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Baik, sahabat berita Indonesia Link pagi, sekarang kita ke Kota Denpasar untuk informasi perakiraan cuaca. Denpasar pagi tadi hujan ringan, siang ini cerah berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari hujan ringan. Dan di Yogyakarta tadi pagi berawan, siang ini berawan tebal, lalu di malam hari hujan lokal dan dini hari hujan lokal dengan suhu 21 sampai 31 derajat Celcius. Lalu kita ke Bandung. Bandung pagi hari ini cerah berawan, nanti siang hujan ringan, bersiap-siap ya warga Bandung. Lalu malam hari cerah berawan dan dini hari cerah berawan dengan suhu 20 sampai 31 derajat Celcius. Palangkaraya pagi hari berawan, dan siang harinya hujan ringan, malam harinya hujan ringan juga, dan dini hari berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Lalu kita ke Bandar Lampung. Bandar Lampung tadi pagi cerah berawan, siang ini berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari cerah berawan dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius. Dan Kupang tadi pagi cerah berawan dan siang ini bakal berawan, lalu malam hari cerah berawan, dini hari juga cerah berawan dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius. Kita ke Makassar. Makassar pagi tadi cerah berawan, siang ini berawan, malam hari berawan dan dini hari berawan, dan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius. Dan Manado tadi pagi cerah berawan, siang ini masih cerah berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari cerah berawan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Oke, sahabat berita Indonesia Link pagi, sekarang saatnya Billing Smile. Billing Smile pagi ini, jangan meresapi sebuah kegagalan. Meres baju aja capeknya minta ampun, apalagi meresapi. Ini siapa yang buat sih? Livi pasti. Oke, jangan kemana-mana. Saya akan segera kembali dengan Bincang Angkringan.